Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Di kota Huyang, rumah penguasa kota, di dalam ruang bawah tanah yang tenang dalam menara bintang, dua Luo Feng tengah duduk bersila. Yang satu bertubuh dewa sempurna, yang satu lagi merupakan bentuk kehidupan dunia. Setelah sekian lama, tubuh dewa Luo Feng yang sempurna telah pulih dengan menyerap energi dengan bantuan miniatur alam semestanya. Cadangan energi makhluk dunia juga mencapai 60% dari tubuh dewa yang sempurna. Pedang bayangan darah. Luo Feng, tubuh dewa yang sempurna, memegang pedang bayangan darah di tangannya. Pola rahasia muncul di permukaan pedang bayangan darah yang mengandung aura kehancuran yang tak berujung. Saya sekarang telah menyadari 3 dari 6 gerakan lubang kekacauan, dan rahasia dari ketiga serangan ini telah diintegrasikan ke dalam pedang bayangan darah. Pedang bayangan darah adalah senjata pembunuh, dan pengembangannya berpusat pada jalur kehancuran. Gumam Luo Feng sambil menatap pedang bayangan darah. Dalam hal pembunuhan, Dao Agung Kehancuran jelas melampaui Dao Agung Kehidupan. Dao Agung Kehidupan dan Kehancuran, jika digabungkan keduanya menjadi satu, bahkan lebih mengerikan, tetapi tidak ada bimbingan Dao Agung yang jelas, dan kemajuannya terlalu lambat. Luo Feng telah menyadari lebih dari 10 jenis rahasia tingkat Raja Dewa dari jalan kehidupan dan kematian, tetapi dia belum menyadari satupun cabang dari jalan agung. Dari sini kita dapat melihat betapa sulitnya membuka jalan. Peningkatan Dao Agung adalah hal mendasar, namun perlu dilakukan selangkah demi selangkah, dan tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa. Sebaliknya, keinginan spiritualku telah mencapai titik jenuh. Aku dapat mencoba menerobos ke tingkat melampaui Raja Dewa dari tingkat pertama Raja Dewa. Gumam Luo Feng, dia punya rencana ini. Dengan fondasi yang lebih dalam dan seni legendaris yang diturunkan oleh Yuan, Luo Feng bertanya pada dirinya sendiri bahwa ia dapat mencoba menerobos level pertama Raja Dewa. Di antara harta karun peninggalan Yuan, alam mimpi adalah yang paling cocok untuk metode pemurnian hati penghancuran besar. Luo Feng sangat tertarik dengan tanah harta karun alam mimpi. Kali ini aku akan membawa 1/10 cadangan energi kehidupan dunia. Pikiran Luo Feng tergerak. Bentuk kehidupan dunia yang besar itu segera mengalokasikan 1/10 cadangan energinya dan berubah wujud menjadi sosok Luo Feng berbaju perak. Cadangan energi sebesar itu cukup bagi Luo Feng untuk menciptakan banyak klon. Setelah memasuki alam mimpi kali ini, saya juga dapat berakar di dalam alam mimpi dan menggunakan lingkungan alam mimpi untuk berlatih metode pemurnian hati kehancuran besar. Luo Feng sangat menantikannya. 3 hari kemudian, di gunung yang menjulang tinggi, Gunung Huangzhou, yang tingginya triliunan kilometer, pemimpin operasi ini, Kaisar Guizhou, telah tiba. Kaisar Guizhou mengenakan baju besi hijau dan tampak tua, berdiri di puncak Gunung Huangzhou sambil menunggu. Saudara Guizhou, wanita berpakaian hitam, Dewa Raja Yuntian telah tiba. Ketika anggota Gedung Samsara bergerak, mereka akan menyembunyikan aura mereka dan mengubah penampilan mereka. Aura Dewa Raja Yuntian sekarang terkendali dan biasa saja. Mereka juga sudah ada di sini. Kaisar Guizhou melihat ke kejauhan. 2 sosok datang satu demi satu. Yang satu bertubuh tinggi kurus dan memakai topeng. Yang satu lagi bertubuh dengan baju besi bersisik hitam dan bertanduk emas. Apakah ini saudara Luo He? Kaisar Guizhou, Raja Dewa Yuntian, dan Raja Dewa Wuxin. Mereka semua memandang penyamaran Luo Feng sambil tersenyum. Ketiganya saling mengenal, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat Luo Feng menyamar. Bagaimana menurut kalian penyamaranku? Tanya Luo Feng sambil tersenyum.
Penampilannya yang berubah-ubah meniru beberapa ciri dari binatang bertanduk emas. Benar-benar berbeda dari biasanya, Wuxin berseru. Saudara Luohe, tubuhmu sebelumnya memiliki nafas kehidupan yang sangat kuat. Namun, tubuh ini sekarang mengandung nafas kehancuran. Luo Feng berpikir dalam hati, karena ia tidak memiliki bentuk atau penampilan yang dapat berubah sesuai keinginannya. Di benua asal, ada banyak orang yang ahli dalam Dao Agung Penghancuran. Kaisar Guisu juga mengangguk. Ada juga beberapa orang yang memiliki keterampilan clown. Hanya ada 9 Dao asal dalam ujian aturan tertinggi. Setiap jalan asal memiliki beberapa raja dewa yang berlatih, tetapi ada juga perbedaan dalam jumlahnya. Raja dewa yang mempraktikkan Dao asal waktu adalah yang paling langka. 3 Dao berikutnya seperti sebab dan akibat, titik ekstrim, dan tak terbatas relatif sulit untuk dimulai, dan hanya ada sedikit raja dewa yang mempraktikannya. Sedangkan ruang, materi, dunia kehidupan, dan kehancuran relatif mudah untuk dimulai, dan ada lebih banyak raja dewa yang berlatih ini. Namun, yang paling banyak dibudidayakan tidak diragukan lagi adalah Dao Agung asal mula kehancuran. Bagaimanapun, setiap orang akan mempelajari cara membunuh selama proses pertumbuhan. Wuxin, tolong terima kami, kata Kaisar Guisu. Baiklah, jawab Raja Dewa Wuxin. Berdengung, kekuatan tak kasat mata langsung menyelimuti keempat orang yang hadir, dan mereka merasakan aliran energi. Luo Feng dan keempat lainnya terintegrasi dengan sempurna ke dalam pengoperasian hukum antara langit dan bumi. Ini, Luo Feng sedikit terkejut. Mereka jelas ada di sana, tetapi cahaya, fluktuasi ruang, dan penginderaan nafas semuanya mengabaikan mereka, dan bahkan sebab dan akibat pun menjadi kabur. Segala cara untuk memata-matai hukum yang mengatur operasi langit dan bumi sedang dikaburkan. Tidak heran negara kuno Yanfeng mengepung dan membunuh Raja Dewa Wuxin berkali-kali, dan bahkan mengirim kaisar untuk melakukannya, tetapi dia berhasil melarikan diri. Pada akhirnya, dia berinkarnasi atas inisiatifnya sendiri, pikir Luo Feng. Dia menyadari kengerian metode pelarian ini. Ayo, pergi, Wuxin berkedip dan memamerkan metode pelariannya. Mereka berempat terbang di antara langit dan bumi dalam sekejap, dan dalam keadaan tak sadarkan diri, mereka telah melintasi separuh benua asal. Pintu masuk ke alam mimpi ada di depan kita, kata Raja Dewa Wuxin sambil melihat ke depan. Di depan ada ngarai yang gelap, begitu gelapnya hingga menelan semua cahaya dan semua persepsi, dan bahkan Raja Dewa pun hampir tidak bisa mengintip ke dalam. Pintu masuk alam mimpi dibangun dengan aneh dan mustahil untuk mengatur formasi yang stabil. Raja Dewa Wuxin menjelaskan sambil tersenyum. Namun, kedua negara kuno mengirim Raja Dewa untuk membentuk formasi bergerak guna menutupi pintu masuk. Luo Feng merupakan satu-satunya orang yang hadir, namun belum pernah masuk, dan Raja Dewa Wuxin jelas-jelas tengah menjelaskan kepada Luo Feng. Nanti aku akan mencoba masuk dari suatu tempat. Kemungkinan besar mereka tidak akan bisa menemukanku. Jika mereka menemukan kita, kita harus mengambil tindakan. Raja Dewa Wuxin menyeringai. Wuxin dan aku bisa melakukannya, kata Kaisar Guisu. Luo Feng dan 3 orang lainnya segera terbang ke ngarai yang gelap. Berdengung, saat dia terbang, Luo Feng merasakan kekuatan tak terlihat menarik keinginan spiritualnya, tetapi dengan kekuatan keinginannya, dia dapat dengan mudah menahannya. Ini adalah dunia yang gelap. Dunia ini mengambang dan terdistorsi. Ada formasi tak terlihat dan luas yang mempengaruhi area ini. Area luas di pintu masuk alam mimpi ditempati oleh 2 negara kuno, dan mereka juga menggunakan ini untuk memblokir pintu masuk. Kata Raja Dewa Hati Spiritual, kecepatan pelariannya relatif lambat, berusaha untuk tidak menimbulkan persepsi. Kedua formasi dari 2 negara kuno juga bekerja satu sama lain untuk mencegat semua pendatang. Luo Feng diam-diam menghela nafas. Luo Feng melihat sosok putih menjulang tinggi duduk bersila di kejauhan. Sosok itu memiliki aura yang luas dan merupakan simbol dari formasi besar. Jika dia bertarung dengannya, itu akan menyebabkan seluruh formasi melakukan serangan balik.
Itu adalah keluarga kerajaan dari negara kuno Guntur. Raja Dewa Wusin meliriknya. Sepertinya daerah ini diblokir oleh negara kuno Guntur. Dia sedang menjaga harta karun yang langka. Raja Dewa Yuntian menyampaikan pesan itu. Luo Feng juga melihat bahwa di depan sosok putih tinggi yang duduk bersila ada pohon buah hitam yang tumbuh. Ada 666 buah di pohon itu yang jelas belum sepenuhnya matang. Harta karun langka di pintu masuk alam mimpi semuanya milik dua negara kuno, jadi tidak perlu bertarung dengan mereka di sini. Mari kita menyelam lebih dalam. Semakin dalam kita menyelam, semakin banyak harta karun yang akan kita temukan, kata Raja Dewa Wusin. Setelah terbang cukup lama, suara gemuruh pun terdengar. Ada rantai emas melintasi gampan, meliputi area yang luas, dengan hati-hati memblokir dan menyelidiki setiap tempat. Kita sekarang memasuki area yang dicakup oleh formasi bangsa kuno Yanfeng. Raja Dewa Wusin sangat mengenalnya. Biasanya, kedua negara kuno itu akan bertarung dengan sengit, tetapi untuk memblokir pintu masuk ke alam mimpi, mereka telah menggabungkan kekuatan. Mereka terlalu rakus untuk makan. Itu memaksa para Raja Dewa yang bebas untuk bersatu, kata Kaisar Guisu. Luo Feng mengangguk. Blokade total, tidak ada peluang sama sekali. Jika Luo Feng bertindak sendiri, dia tidak akan mampu menerobos dua formasi utama di depan dan belakang dua negara kuno. Tentu saja, kali ini mereka berempat berhasil melarikan diri, dan dua formasi besar, termasuk beberapa dewa kerajaan yang mereka temui secara kebetulan, tidak menyadarinya. Karena kecepatan terbangnya relatif lambat, butuh waktu setengah hari penuh sebelum ia benar-benar terbang keluar dari area luas pintu masuk alam mimpi. Aku terbang keluar dari jangkauan formasi mereka. Raja Dewa Wusin tertawa. Lalu bagaimana? Bagaimana dengan kedua negara kuno itu? Mereka bahkan tidak bisa mendeteksi metode pelarianku. Oh, sungguh menakjubkan, seru Luo Feng. Metode pelarian saudara Wusin adalah yang paling kuat yang pernah saya lihat. Dewa Raja Yuntian juga memuji. Hahaha. Raja Dewa Wusin tertawa gembira. Luo Feng memiliki kesempatan untuk memata-matai seluruh aturan tertinggi, sehingga dia bisa lebih memahami kengerian teknik melarikan diri milik Raja Dewa Wusin. Teknik melarikan diri ini seperti melarikan diri ke dalam operasi seluruh aturan tertinggi. Teknik melarikan diri Wusin adalah teknik rahasia pamungkas, yaitu teknik melarikan diri langit tersembunyi. Di seluruh benua asal, tidak banyak teknik melarikan diri yang dapat mengejar Wusin, kata Kaisar Guisu. Mendengar itu, Luo Feng tercengang. Selanjutnya, kita akan memasuki alam mimpi tingkat menengah. Setelah itu, kita akan membutuhkan bantuan saudara Luo He untuk menjelajahi jalannya, kata Kaisar Guisu sambil menatap Luo Feng. Serahkan saja padaku. Luo Feng penuh percaya diri. Dia sekarang membawa 1/10 cadangan energi makhluk kehidupan dunia yang cukup untuk berdiferensiasi menjadi banyak klon. Berdengung, saat ini Raja Dewa Wusin melakukan teknik melarikan diri. Karena tidak ada kontrol dua negara kuno, kecepatan perjalanan meningkat dengan cepat, seolah-olah melewati gelembung, dengan cepat melewati satu ruang terpisah demi satu ruang terpisah. Menurut informasi, alam mimpi tapaknya merupakan kumpulan gelembung besar, dan setiap gelembung adalah ruang independen dengan aturan operasi yang berbeda, makhluk yang berbeda, dan harta yang berbeda. Luo Feng mendesah diam-diam, menjelajahi alam mimpi seperti berburu harta karun. Alam mimpi kita bagi menjadi area luar, area tengah, area dalam, dan area gelap. Semakin dalam alam mimpi, semakin dalam pula dampaknya pada pikiran dan kemauan, kata Kaisar Guisu. Kami terutama akan menjelajahi daerah tengah, kata Raja Dewa Wusin. Kami berempat semuanya adalah kehendak tingkat tertinggi dari Raja Dewa. Luo He akan baik-baik saja, tetapi kami bertiga masih perlu dialihkan untuk menekan sisa kehendak garis keturunan Hunyuan. Jika kita memasuki area dalam selama 1 hari, akan mudah kehilangan kendali, kata Kaisar Guisu. Luo Feng mengangguk. Ketiga sahabatnya ini semuanya memang mempraktikkan garis keturunan Hunyuan.
Kita telah sampai di daerah tengah. Selama obrolan, Raja Dewa Wusin telah membawa tim ke salah satu ruang di tengah alam mimpi. Ini adalah ruang yang lebih gelap daripada area luar. Ruang ini luas dan memiliki banyak sekali tanaman yang tumbuh. Sekilas, tempat ini tampak seperti dunia hutan pegunungan. Begitulah yang tercatat dalam intelijen. Semakin dalam alam mimpi, semakin gelap jadinya. Yang disebut area gelap itu benar-benar gelap. Hanya mereka yang melampaui pikiran dan keinginan Raja Dewa yang dapat menembus dan memata-matai dengan kekuatan pikiran. Luo Feng merasakan pengaruh pikiran dan kemauan di area tengah dan sangat puas. Pengaruh semacam ini merasuk ke dalam pikiran ke segala arah dan tanpa disadarinya akan membuat sang pelakunya terjerumus ke dalamnya. Ketika ditembus oleh alam mimpi, mempraktikkan metode pemurnian pikiran penghancuran besar, pikiran pasti akan berada di bawah tekanan yang lebih besar dan efeknya akan lebih baik. Pikir Luo Feng, dia cukup puas. Saudara Luo He, silakan jelajahi lingkungan sekitar, kata Kaisar Guizhou. Hindari tempat-tempat dengan banyak makhluk di alam mimpi. Makhluk alam mimpi tidak mudah untuk diganggu, kata Kaisar Wusin. Jangan khawatir, Luo Feng tersenyum tipis. Seketika, 9 klon berbaju besi sisik hitam terbagi menjadi 9, terbang ke segala arah dan mulai dengan hati-hati menjelajahi ruang di lapisan tengah ini. Ada banyak ruang di lapisan tengah. Menurut penjelajahan sejarah benua asal, mungkin ada puluhan ribu ruang. Selain itu, ruang-ruang ini akan terus berubah seiring waktu. Setelah 1 atau 2 abad, mereka akan berubah total dan tidak akan tampak seperti masa lalu sama sekali. Oleh karena itu, informasi peta di masa lalu tidak berguna dan eksplorasi lapangan diperlukan setiap saat. Menurut deskripsi intelijen, makhluk-makhluk alam mimpi di lapisan tengah semuanya aneh dan kekuatannya tidak pasti. Yang lemah hanyalah Raja Dewa biasa, sedangkan yang kuat bahkan mencapai level tertinggi. Tapi kecerdasan mereka umumnya kurang dan gerakan mereka bodoh, pikir Luo Feng. Saat ini, 9 klon Luo Feng semuanya sedang menjelajah. Salah satu klon terbang di hutan dengan hati-hati merasakan dan mengamati lingkungan sekitar. Ia bahkan menggunakan kemampuannya yang tak kasat mata dan tak berbentuk untuk menyembunyikan napasnya sendiri, seperti halnya gunung, batu, atau pohon biasa. Apa itu? Luo Feng melihat cahaya yang menyilaukan di kejauhan dan segera terbang mendekat untuk melihatnya dengan jelas. Ini adalah pohon yang berwarna merah menyala. Hanya ada 1 buah di pohon itu yang bergoyang dan memancarkan cahaya yang tak berujung. Buah itu juga tertawa. Luo Feng merasa tertarik saat mendengar tawa itu. Itu adalah cahaya yang dipancarkan oleh buah ini. Luo Feng merasakan daya tarik yang dibawa oleh buah ini. Ini memberiku perasaan bahwa buah ini seharusnya jauh lebih kuat daripada buah roh kristal Hunyuan. Apakah ada bahaya di sekitar buah ini? Luo Feng dengan hati-hati menjelajahi dan mendekati pada saat yang sama. Pada saat Luo Feng menyelidiki dengan cermat, sebuah mata besar tiba-tiba terbuka di langit di kejauhan, dan Luo Feng melihat kepala yang samar-samar. Ukuran kepala itu sungguh tidak dapat dipercaya. Ledakan, gelombang mengerikan yang tak terlihat itu langsung menimpa tubuh Luo Feng. Luo Feng hanya merasakan kekuatan tak berujung yang menghancurkan, dan klon ini dengan cadangan energi sekitar 1/1000 hancur menjadi ketiadaan dalam sekejap. Sangat lemah. Mata besar di langit yang jauh itu menutup matanya dan bersiap untuk melanjutkan tidurnya. Tiba-tiba ia menoleh dengan ragu. Area yang awalnya hancur menjadi ketiadaan. Tiba-tiba energi tak kasat mata itu mengembun dan membentuk klon lagi. Saatnya melarikan diri. Makhluk impian tingkat tertinggi, gumam Luo Feng. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa di area tengah alam mimpi, makhluk mimpi terkuat berada pada tingkat tertinggi Raja Dewa, dan dia menemukannya pada penjelajahannya yang pertama. Kekuatan penghancur itu sungguh tak tertahankan. Suara mendesing, Luo Feng baru saja melarikan diri, dan kekuatan besar dan mengerikan lainnya menghancurkannya. Kali ini, Luo Feng merasakannya dengan jelas. Itu adalah telapak tangan besar yang samar-samar, yang tampaknya menekan dari langit. Pang! Luo Feng ditampar lagi, dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Namun,
Setiap bagian kekuatan bentuk kehidupan di dunia ini penuh dengan semangat hidup dan vitalitas yang tak terbatas. Ia seperti sumber kehidupan. Ia secara alami menyerap energi dari Gampan dan mengembun lagi. Sungguh menarik. Mata besar itu bingung dan penasaran dengan Luo Feng. Dia melambaikan telapak tangannya yang besar berulang kali. Setiap kali Luo Feng mengembun, dia melarikan diri dengan gila-gilaan. Dan setiap kali dia melarikan diri, miliaran kilometer dalam sekejap. 7 tamparan berturut-turut. Telapak tangan besar itu akhirnya berhenti menampar karena ia telah meninggalkan jangkauan tidurnya dan terlalu malas untuk mengejar. Sudah tidak mengejarku lagi. Klan Luo Feng menoleh ke belakang dan merasa sedikit takut. Dia menghancurkan klanku 7 kali berturut-turut. Untungnya, meskipun kekuatan dan kehebatannya mengerikan, daya rusaknya tidak terlalu mengerikan. Klanku masih memiliki 30% hingga 40% energi sisa. Luo Feng berpikir dalam hati. Makhluk-makhluk mimpi ini tidak bisa meninggalkan tempat mereka berada, namun kekuatan mereka sangat kuat. Aku tidak tahu bagaimana Yuan menciptakan mereka. Oh, ada orang di luar. Ada sebanyak 15 monster batu yang masing-masing memiliki kekuatan tingkat kedua Raja Dewa. Mereka dengan panik mengejar klan Luo Feng, dan Luo Feng hanya bisa melarikan diri dengan panik. Mengaum, Luo Feng baru saja terbang di atas danau ketika seekor mulut berdarah tiba-tiba meraung di danau itu. Dia jatuh tak terkendali dan tertelan ke dalam perut mulut berdarah itu. Setelah tinggal di perut monster itu untuk waktu yang lama, Luo Feng melakukan berbagai gerakan 6 pukulan lubang campuran di dalamnya. Pada akhirnya, monster itu tidak dapat mencernanya dan memuntahkan Luo Feng. Luo Feng segera melarikan diri dengan cepat. Tidak heran kalau Raja Dewa Wuxin sangat senang karena aku ikut bergabung. Dialah yang menjelajah jalan itu di masa lalu. Luo Feng sekarang tahu betapa sulitnya menjelajahi alam mimpi. Meskipun Raja Dewa Wuxin memiliki kemampuan untuk bersembunyi di langit, ia sering dipukuli dan dipaksa melarikan diri dalam kepanikan di hadapan berbagai monster mengerikan di alam mimpi. Sementara itu, di alam mimpi tingkat menengah di ruang hutan pegunungan, Raja Dewa Wuxin, Kaisar Guizhou, Raja Dewa Yuntian, dan Luo Feng ada di sini. Saudara Luo He, kamu telah bekerja keras. Ayo, minumlah. Raja Dewa Wuxin mengeluarkan anggur berkualitas yang dibawanya dan menuangkannya atas inisiatifnya sendiri. Menjelajahi jalan itu tidak mudah kan? Dulu akulah yang menjelajahi jalan itu. Benar, itu tidak mudah. Luo Feng merasa bahwa metodenya cukup ampuh, tetapi dia cukup malu untuk menjelajahi jalan itu. Makhluk-makhluk di alam mimpi hanya hidup di ruang mereka sendiri, dan mereka tidak akan mudah meninggalkan lokasi mereka terlalu jauh. Mereka umumnya kurang cerdas, dan tampaknya mereka hidup berdampingan dengan ruang ini. Kaisar Guizhou berkata di samping. Jika kebijaksananya tinggi, kita tidak dapat menemukan harta karun itu, kata Raja Dewa Wuxin. Mereka berempat minum dan berbicara. Tentu saja 9 klan Luo Feng sangat menderita. Aku menemukan harta karun. Luo Feng tiba-tiba berbicara, dan salah satu dari 9 klon yang dia kirim berhasil mendapatkan hasil panen. Oh, mata Raja Dewa Wuxin, Kaisar Guizhou, dan Raja Dewa Yuntian berbinar. Ada 9 makhluk mimpi di sekitar harta karun itu. 3 diantaranya berada di tingkat kedua Raja Dewa, dan 6 lebih lemah. Luo Feng berkata, bahwa makhluk mimpi tidak tahu bagaimana menahan nafasnya, jadi mudah untuk menilai kekuatan mereka. Kami bisa melakukannya, Raja Dewa Wuxin tertawa. Kakak Luo He pandai menjelajahi jalan, dan dia menemukan harta karun itu dengan sangat cepat. Ayo cepat, kakak Luo He yang memimpin jalan. Luo Feng, Raja Dewa Wuxin, Kaisar Guizhou, dan Raja Dewa Yuntian segera bertindak bersama. Pada saat ini, sebuah tim juga tiba di ruang hutan pegunungan di lapisan tengah domain mimpi. Ini adalah ruang ketujuh di lapisan tengah alam mimpi yang sedang kita jelajahi. Tim ini terdiri dari 7 makhluk kuat, dipimpin oleh sosok berambut putih pendek. Dia memiliki aura terlemah, hanya aura alam kekacauan, tapi dia jelas adalah pemimpin tim. Ruang ini, sosok berambut putih pendek itu mengamati sekelilingnya.
Ada 3 aura yang kuat. Jelas, ruang ini telah melahirkan 3 makhluk pamungkas. Ada juga 7 area yang seharusnya merupakan kelompok besar makhluk mimpi, dan mereka juga perlu dihindari. Sebuah peta muncul di udara, dan 10 tempat berbahaya ditandai pada peta tersebut. Yo, hindari 10 lokasi ini. Jelajahi sisanya dengan hati-hati. Sosok berambut putih pendek itu memberi perintah. Baik, ketua istana, seorang wanita bersahap menjawab. Dan tiba-tiba beberapa sosok terbang keluar dari tubuh itu, dan banyak lon terbang ke segala arah untuk mulai menyelidiki. Penguasa istana 2 alam datang dari luar benua asal. Bahkan jika dia ditekan oleh aturan tertinggi, kekuatan gerakannya masih banyak berada di batas atas alam kekacauan. Namun, wilayahnya terlalu tinggi, dan dia dapat dengan mudah menyelinap masuk bersama anggota istana 2 alam. Dan kedua negara kuno itu tidak menyadarinya. Dia juga akan menganugerahkan senjata rahasia yang kuat, dan dia tidak peduli dengan banyak harta yang secara alami menarik banyak makhluk kuno untuk bergabung dengan istana 2 alam. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah. Semoga paham.